Ada 3 permasalahan di Kabupaten Subang yang menjadi isu yang tidak pernah habis, yaitu kaitannya dengan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Banyak permasalahan-permasalahan atau protes-protes atau sorotan-sorotan dari publik dengan 3 poin itu. Nah, kebetulan hari ini saya sedang bersama anggota Pansus, Bu ya. Pansus Perda Layanan Kesehatan, Bu ya. Layanan Kesehatan dengan Ibu Sri Wahyu Ningsih. Beliau adalah anggota DPRD baru, Ibu ya, termasuk baru. Ya? Baru. Satu periode. Beliau dari PKS, dan hari ini kita akan mengupas sebetulnya ada apa saja di Raperda Sistem Layanan Kesehatan. Ya, Ibu, beberapa minggu yang lalu eksekutif sudah membacakan, Ibu ya. Sekarang perjalanannya sudah sampai di mana ini, Bu, untuk Raperda Sistem Pelayanan Kesehatan ini? Ya, perjalanannya setelah Bupati menyampaikan, kan ini Raperda ini inisiatif eksekutif ya. Betul. Inisiatif eksekutif, walaupun dari inisiatif eksekutif, tapi kan kita sepakat kalau Perda ini perlu dibuat. Oke. Karena salah satunya untuk menjawab tantangan kesehatan di Kabupaten Subang. Salah satunya adalah mulai Perda. Nah, perjalanannya kita sudah mulai, Pansus sudah mulai bekerja, dan ini sudah pada tahap pembahasan pasal-pasal. Tapi baru berapa persen ya? 10% mungkin. Pembahasannya ini, Bu ya? Iya, karena kita ada 17 bab, ada 296 pasal kurang lebih. Jadi ini baru tahap awal, baru bab-bab awal aja gitu. Jadi, Bu, tertanya, Bu, ada 296 pasal. Hampir 300 pasal. Iya, Bu, hampir ya? 300 pasal. Bu, boleh tahu nggak, Bu? Ini biar mereka juga tahu juga akhirnya, Bu ya. Apa aja sih, Bu, di dalamnya, Bu? Yang substansinya, Bu? Iya. Intinya kan sebenarnya kenapa Raperda ini perlu ya? Karena kan kita sama-sama berharap bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Subang ini adalah pelayanan yang memang berkualitas, kemudian juga merata, bisa dirasakan seluruh Kabupaten Subang, dan juga terjangkau oleh seluruh masyarakat gitu ya. Oke. Terjangkau apanya, Bu? Harganya atau lokasinya? Lokasinya, harganya mungkin ya terjangkau oleh seluruh masyarakat. Nah, oleh karenanya mungkin pembahasan Raperda ini banyak banget gitu. Sampai tadi harus sampai 296 pasal. Antara lain mungkin di dalamnya itu kita berbicara terkait Raperda ini bahas tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab, baik itu secara personal, masyarakat, keluarga, dunia usaha, dan paling penting mungkin tanggung jawab pemerintah gitu ya. Kemudian juga di dalamnya juga kita atur ada terkait bagaimana penyelenggaraan kesehatan Kabupaten Subang, mulai dari ibu hamil, balita, usia SD, remaja sampai lansia. Kemudian juga dari mulai berbagai penyakit, mulai dari bagaimana gizi gitu ya, pelayanan berbagai penyakit dan segala macam. Itu penyelenggaraan kesehatan. Kemudian juga di dalamnya juga diatur juga yang ada di Raperda itu adalah terkait fasilitas juga. Fasilitas kesehatan. Iya, fasilitas kesehatan juga kan tantangan ya buat kita sekarang. Berapa puskesmas, berapa rumah sakit yang dibutuhkan gitu kan. Berapa alat kesehatan dan sebagainya. Itu juga ada aturannya di sana. Kemudian juga terkait SDM. Iya, tantangan Subang kan sekarang tenaga medis, tenaga kesehatan. SDM-nya tuh tantangan kita kan sekarang Subang masih kurang ya terkait SDM. Apalagi kalau menurut BPJS itu SDM dokter 1:1000. Iya, kita masih jauh gitu kan. Kita baru 1:5000. Nah, itu terkait SDM juga ada aturannya di sana. Kemudian juga terkait fasilitas sudah tadi ya, SDM, kemudian juga alat kesehatan, obat-obatan, farmasi gitu ya. Kemudian juga terkait pengawasan, kemudian jaminan kesehatan. Itu kan tantangan kita ya, jaminan kesehatan. Termasuk UHC, Bu ya? Iya, termasuk UHC. Iya, ada di antaranya pembahasan terkait jaminan kesehatan. Terus kemudian juga terkait pemberdayaan masyarakatnya seperti apa, sinergitas dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah yang lain, dengan provinsi itu juga seperti apa. Kemudian juga pendanaannya seperti apa. Itu antara lain isinya seperti itu. Dan ada juga ada sanksi dan sebagainya. Bu, dari sekian banyak pasal-pasal, Bu, itu sebenarnya sudah seidealis dengan yang ada di pemikiran teman-teman di PKS sebenarnya, Bu? Iya sih.
secara umum sudah masuk. Hanya mungkin kita perlu penekanan terhadap beberapa masalah yang memang atau beberapa tantangan yang ada sekarang ini gitu ya. Fokus mungkin ke beberapa masalah krusial. Contoh misalkan Subang ini kan prevalensi stuntingnya masih tinggi. Stunting iya, berarti kan bagaimana Perda bisa menjawab itu. Terus kemudian juga puskesmas juga ya. Puskesmas kan tidak, kita masih belum semua puskesmas ini memiliki rawat inap. Iya, betul. Melayani dengan maksimal. Terus kemudian juga jangkauan tadi ya. Beberapa daerah terpencil itu saya juga pernah ke daerah terpencil itu sulit mengakses puskesmas. Walaupun mereka punya JKN tapi jarak ke puskesmasnya tuh butuh transportasi yang besar. Nanti kalau Perda ini sudah disahkan bakal ada puskesmas tuh lebih dekat dengan masyarakat. Nah itu berarti Perda harus bisa mengatur gitu. Ini problem kita seperti ini gitu. Bagaimana nih Perda menyelesaikan masalah seperti ini? Aturannya itu seperti apa yang bisa dicantumkan di Perda? Kan mungkin Bu, kalau saya di lapangan itu Bu ya banyak masyarakat yang istilah kata mengeluhkan Bu. Satu masalah pelayanan. Iya pelayanan. Kadang-kadang Bapak kata Bu apa namanya tuh pasien. Saya tidak harus menunjuk di puskesmas atau di rumah sakit mana, tetapi keluhan mereka itu kadang-kadang Bu ada perawatnya, tenaga kesehatannya ini yang tampaknya kurang ramah gitu. Ketika menyapa pasien, padahal sikap ramah, senyum sapa itu menjadi obat Bu ya. Orang yang sakit bisa jadi sehat kan dengan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah kelangkaan obat Bu. Iya betul. Masalah kelangkaan obat dan rumitnya Bu bagaimana bukan BPJS tapi apa itu yang rumah sakit jaminan kesehatan yang semacam kayak gitu Bu, yang orang miskin istilah kata yang di cover UHC itu kan lumayan luar biasa Ibu. Prosesnya tuh harus tanda tangan dari tingkat RT RW misalnya, desa, kecamatan. Kalau orang mau berobat ini mati dulu Bu. Sebelum dipegang, saking sistemnya prosedurnya panjang. Luar biasa gitu Bu. Ini pun masuk ke Raperda itu Bu, jadi pembahasan. Iya, pelayanan kesehatan ada di sana. Pertama kan Subang ini sebenarnya belum UHC kita ya. Betul UHC. Jadi belum UHC. UHC itu kan target UHC itu harusnya kita 98% masyarakat Subang itu sudah terdaftar dulu sebagai peserta BPJS. Terus kemudian dari 98% itu kalau kita mau UHC harusnya 80% kita aktif membayar BPJS, betul. Baik itu dibayar pemerintah pusat, Pemda ataupun mandiri. Nah, Subang ini kan kita belum UHC sehingga baru berapa persen? Kita baru 70 berapa keaktifannya, masih jauh ke 80. Kemudian juga masih di bawah 98. Kepesertaannya. Jadi kita masih perlu mendorong. Itu bab UHC-nya ya, bab jaminan kesehatannya. Tapi bab pelayanan ya mungkin karena memang prosedur ya, karena untuk UHC atau surat keterangan tidak mampu itu kan panjang ya ceritanya. Betul. Harus dari RT RW, kemudian ke rumah sakit, kemudian juga ke Dinsos gitu ya dan sebagainya gitu kan. Memang harapannya kita bagaimana caranya agar bisa mempersingkat itu ya. Kalau saya pengalaman sih sekarang sudah mulai ya difasilitasi di rumah sakit di RSUD Subang itu kan sekarang pelayanan itu kan yang saya alami ini ya, udah nggak usah dulu urus dulu, yang penting pengobatan aja dulu. Iya, itu udah komitmen kita dengan RSUD gitu ya. Pengobatan aja dulu, baru nanti kemudian baru diurus persyaratan. Karena belum UHC mungkin bagi yang tidak mampu, untuk sementara kita pakai surat keterangan tidak mampu. Hanya saja memang tetap karena ini pemerintah perlu ada pertanggungjawaban, memang prosedurnya harus kita ikutin. Ini Bu, kalau UHC biasanya Bu kaitannya dengan anggaran Bu ya? Iya. Ada nggak duitnya Bu? Anggaran kesehatan ini kan mandatory spendingnya 10%. Ya, betul. 10% dari APBD ya. Ya, dari APBD. Sebenarnya anggaran kesehatannya 10% itu sudah dari APBD. Sudah ada Ibu? Iya. Sudah ada di APBD walaupun 2020. Walaupun belum anggaran UHC-nya ya, walaupun ada efisiensi kemarin, kesehatan itu termasuk yang tidak diefisiensi. Tapi hanya saja terkait pembayaran UHC ini, ya kita masih ada kendala. Kemarin kan kita dibantu sama pemerintah pusat. Betul nggak? Betul. Kurang lebih 190.000 lah. Yang ada kebijakan mulai dari pemindahan data dari data DTKS ke DTSen. Betul. Itu ternyata ada 190.000 yang tadinya di backup sama PBI pemerintah pusat, itu sekarang masih menggantung. Apakah itu jadi kewajiban Pemda atau seperti apa? Karena perubahan desil tadi gitu. Jadi sebenarnya Pemda sendiri, APBD sendiri kita masih membutuhkan bantuan pusat ataupun provinsi terkait PBI tadi, penerima bantuan iuran itu.
Karena kalau di cover semua sama APBD mah berat atau Berat, betul. Iya, 98% masyarakat harus di cover sama. Bu, kalau saya membaca Ibu ya dari tadi banyak isi Raperda itu memang cukup idealis. Iya, idealis. Kayak misalnya fasilitas kesehatan atau puskesmas itu harusnya dekat seperti dengan apa, masyarakat, betul. Ibu ya. Nanti kemudian juga masalah pelayanan SDM dan sebagainya. Terus banyak hal di sana. Nah, tetapi lagi-lagi Ibu, seidealis apapun, sehebat apapun Raperda atau isi Perda Ibu ya. Kalau kemudian ini tidak didukung misalnya anggaran secara maksimal. Betul. Apa nanti kedepannya lampiran hukum Perda ini, produk hukum ini hanya mengisi lemari saja Ibu gitu. Karena maksudnya gini Bu, rumah sakit atau puskesmas harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau duitnya nggak ada gimana? Iya. Masalah pelayanan kesehatan, kalau kemudian harus merekrut lagi, ini akan berbenturan lagi dengan masalah anggaran gitu Bu. Nanti apa kemudian pertanyaan saya sederhana. Ibu optimis apa pesimis Ibu? Perda ini bisa terlaksana secara masif ke masyarakat. Kalau saya sih optimis ya. Optimisnya kenapa? Ini adalah landasan awal yang akan menjadi arah kebijakan Pemda untuk terkait kebijakan penyelenggaraan kesehatan. Betul. Pertama, komitmen itu aja dulu. Iya, betul. Itu yang pertama, karena itu nanti akan jadi arah kan. Iya. Kita punya tujuan kan, punya goal gitu ya. Nah, goalnya tuh di sana secara regulasi itu dapat dipertanggungjawabkan kan lewat Perda. Itu yang pertama. Jadi ada komitmen dulu. Baru ketika kita punya goal, baru kita mungkin bertahap tuh langkah-langkahnya. Kan benang kusut tuh banyak gitu ya. Kalau dibiarin kan kita nggak mau. Tapi kalau satu sesuai dengan kemampuan daerah, mungkin lama-lama masalah itu bisa kita selesaikan. Itu sih kalau saya sih optimis. Hanya saja mungkin butuh komitmen bersama. Betul. Pertama dari eksekutif, dari dewan, dari masyarakat juga gitu ya. Dari dunia usaha, dari semua gitu. Karena kita memang nggak bisa sendirian gitu. Kita harus bersama-sama. Tapi ya alangkah awalnya adalah dari Perda. Perda ini juga nanti mungkin tugas kita juga. Saya sebagai dewan mungkin bagaimana implementasinya di lapangan. Kita juga harus bantu kawal gitu ya. Betul. Nah, terkait sama anggaran gitu ya. Gimana nih anggaran kita terbatas gitu. Saya sih optimis ya, walaupun anggaran kita terbatas, pasti ada jalan gitu, pasti ada cara. Dan cara itu kalau kita punya niat, itu pasti ada jalan gitu. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kalian kan perlu ikhtiar juga Bu. Iya, tapi tidak tergantung 100% ke dana. Betul. Insya Allah pasti ada jalan. Bu, ada juga Bu fenomena di masyarakat itu Bu, kadang-kadang ketika ada orang sakit gitu ya, terus dia berhari-hari makan berminggu-minggu telantar lah gitu. Ketika mau dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas itu kadang-kadang terkendala tadi itu Bu, ada yang BPJS dan sebagainya, atau mereka dibiarkan cenderung ada kesan dibiarkan karena setelah ini muncul di medsos baru ada perhatian. Nah, maksud saya gini, apakah Raperda juga menyentuh sampai wilayah sana Ibu? Itu kan bab pelayanan ya. Betul. Kan kita Perda ini kan ruhnya di pelayanan itu kan pelayanan kesehatan tuh, penyelenggaraan kesehatan itu kan pilarnya itu ya. Pilarnya itu kan ada beberapa pilar. Pertama kan kita promotif. Promotif bagaimana kita meningkatkan kesehatan. Yang kedua adalah preventif, bagaimana mencegah. Yang ketiga adalah kuratif, pengobatan. Yang keempat ada rehabilitatif, pemulihan. Betul. Dan yang terakhir adalah paliatif, pendampingan. Nah, kalau Raperda itu mengatur itu gitu, dari mulai kita harus meningkatkan kesehatan sampai kalau ketika dia sakit, pemulihan, sampai bahkan kepada pendampingan. Kan ideal, kita udah bicara idealnya itu. Gitu. Idealnya seperti itu gitu. Jadi kita tuh dari yang sakit ya harus dikontrol sampai kepada pendampingan. Cuma masalahnya kan tidak semua tugas itu menjadi tanggung jawab rumah sakit, pelayanan kesehatan. Kan kita ada keluarga, ada masyarakat, ada pemerintah desa. Kalau semua sama-sama bergerak, insya Allah tidak ada itu yang terlantar. Gitu. Saya pernah mengantar orang yang kanker ya, mungkin BPJS punya Pak. BPJS rata-rata mungkin punya, tidak mampu. Tapi kadang mereka terkendalanya transportasi, biaya operasional ketika pengobatan. Betul. Ya itu ini harus kita pikirkan. Makanya harus bergerak bersama. Perda nyampe ke sana belum?
Ada. Terkait sinergitas dan juga terkait pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu nanti ada tugasnya, misalkan swasta seperti apa, kemudian masyarakat perannya seperti apa. Jadi kita ada ini nggak sih Bu, sebenarnya Bu, komunitas masyarakat kesehatan misalnya, yang kemudian ini yang diakui oleh pemerintah sehingga ini menjadi mata, telinga dan tangannya pemerintah. Ya, pemerintah sebenarnya ini kita relawan kesehatan yang ada kaitannya cantolan langsung dan pemerintah itu adalah yang terdekat dengan masyarakat adalah Posyandu. Itu bagian dari pemberdayaan masyarakat. Jadi kader-kader Posyandu ini luar biasa. Mereka yang terdekat dengan masyarakat, dan kalau Bapak sering interaksi sama mereka, mereka tuh ngurusin segala macam. Semua Ibu ya. Iya, nah itu jadi telinga, jadi mata buat dari mereka tuh laporan langsung masuk puskesmas. Puskesmas masuk ke Dinkes gitu ya, dan itu mungkin jadi kebijakan gitu. Itu yang langsung nyantol, dan itu dipikirkan juga ternyata di Perda. Bagaimana ada insentif untuk ada insentif juga yang buat Posyandu ini. Karena pekerjaan mereka luar biasa. Mereka bukan tenaga kesehatan, mereka bukan pegawai gitu ya, mereka hanya masyarakat yang peduli gitu ya. Itu yang secara langsung kaitan sama pemerintah ya. Ada juga kita temukan juga ada beberapa relawan sehat bahagia. Yang di atas itu ada komunitas relawan sehat bahagia, Pak. Itu di luar pemerintah, di luar. Tapi mereka bagaimana mereka melakukan kegiatan sosial terkait lansia, pemberian makan kepada lansia, coba Pak. Itu kan harus dipikirkan juga lansia yang hidup sendiri, yang udah tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu ada juga komunitas di daerah selatan mungkin nanti bisa dicari. ada komunitas relawan sehat bahagia yang itu di luar pemerintah, yang dia membuat kegiatan-kegiatan salah satunya meningkatkan kesehatan atau memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Artinya kalau kita simpulkan Ibu, Perda ini bisa menjamin layanan kesehatan Ibu? Iya, kalau kan kita berbicara ideal ya. Iya, kita berbicara ideal, harapannya seperti itu. Cuma mungkin ya awalnya kita mungkin dari goalsnya dulu ditulis, harus seperti apa, baru mungkin nanti di breakdown tuh sama pemerintah lewat rencana jangka panjang mereka. Dalam rencana jangka panjang atau dalam rencana jangka menengah itu kan di breakdown kan. Misalkan contoh stunting, zero stunting misalkan tahun 2030 misalnya seperti yang program Pak Bupati sekarang gitu. Berarti kan itu di breakdown tuh kan ke tiap tahun berapa angka penurunannya. Kemudian juga misalnya rumah sakit, kita kan rumah sakit kurang atau Pak hijinya satu. Bagaimana yang selatan, bagaimana yang Pantura. Itu masuk ke Perda Bu? Masuk. Nah itu kan layanan lanjutan kan. Ya targetnya berarti alhamdulillah Pak Bupati sekarang mentargetkan di periode ini ada rumah sakit di Pantura. Terus JKN, kan tadi kita ingin UHC gitu kan. Iya kan Perda ngatur kita harus UHC gitu kan. Berarti kan di breakdown tuh sama pemerintah. Tahun ini berarti kepesertaan berapa persen, keaktifan berapa persen. Jadi ya kita bertahap. Makanya kita ingin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, terjangkau. Ya berarti penyelenggaraannya juga harus menyeluruh, terpadu dan juga ya harus berkelanjutan. Perda ini memang cukup ideal Bu. Tetapi kemudian kita akan menunggu realisasinya di lapangan. Apa yang kemudian yang akan Ibu sampaikan ke eksekutif? Tentu saja ke eksekutif karena mereka yang mengeksekusi Perda aturan ini Bu ya. Nanti kalau sudah ini sudah disahkan Ibu, konsep idealis ini Bu bisa sejalan dengan di lapangan pelaksanaannya. Langkah pertama setelah Perda nanti disahkan, itu harus dibuat perbubnya Pak. Iya, langkah kedua berarti setelah Perda. Karena di Perda itu kan nanti ada secara teknis yang harus diatur sama Perbub. Contoh misalkan UHC, JKN, jaminan kesehatan. Itu kan teknisnya nggak ada di Perda. Itu ada di Perbub. Nah, berarti kita juga harus bantu kawal juga bagaimana Perda itu bukan cuma selesai sudah, tapi dikawal dengan Perbub. Nah, setelah Perbub mungkin bagaimana juga Perda yang udah jadi ini juga disosialisasikan kan ke masyarakat. Tadi kan ide bahwa masyarakat harus terlibat, berperan gitu ya, swasta dan sebagainya. Ya mereka juga harus mendapat sosialisasi terkait Perda itu. Artinya ini harus nyampe ke masyarakat. Iya, itu mungkin yang terdekat. Dan yang terakhir ya kita bantu pengawasan mungkin karena kita mewakili masyarakat menerima keluhan-keluhan yang mungkin kita sampaikan keluhan-keluhan dari masyarakat agar itu menjadi masukan buat eksekutif. Gitu.
Baik Ibu, Bu, hatur nuhun banyak Ibu di Sama-sama. tengah-tengah kesibukannya nih Bu ya. Iya. Ini habis dari sini langsung ada rapat Iya, lagi, Bu, ya? sekarang kita lanjut pansus kesehatan. Ibu, Iya, ya, oke. mohon doanya, mudah-mudahan lancar. Baik. Bismillah, apa yang kita rencanakan, mudah-mudahan itu menjadi doa kita semua. Dan harapan Ya. ini semoga bisa tercapai. Buat Kabupaten dan Subang. buat Kabupaten Subang, Iya. betul. Oke. Itu mungkin. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih untuk Sama-sama. waktunya. Ya, apapun hasilnya nanti, kita selalu berharap bahwa Raperda menjadi perda tidak hanya menjadi lembaran hukum, tetapi ini bisa dirasakan manfaatnya ke masyarakat.